Dan pernikahan ini termasuk ibadah yang nikmat. Pernikahan ini termasuk ibadah yang panjang. Sudah jauh antum melanglang buana, mungkin banyak sudah antum bergaul dengan berbagai jenis manusia. Selain ini adalah akhir petualangan, ini juga sebagai awal dari kehidupan yang baru. Syukur alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah karunia-Nya kepada kita, sehingga di siang hari ini kita bisa meluangkan waktu, meninggalkan sejenak rutinitas kita dalam rangka kita menghadiri undangan dari sahabat saudara kita untuk bersama-sama hadir menyaksikan berbahagia atas dilangsungkannya akad nikah putra beliau. Salawat serta salam dan lupa tahadiah tipak junjungan ta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Si jari tauladan ta, si jari ikutan ta dalam semua aspek kehidupan, baik ibadah muamalah. Ketika kita mau berkah kebahagiaan nunjua ketika kita ditimpa musibah ujian dan cobaan. Tak terkecuali bagaimana kita membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Bagaimana kita menjadikan rumah kita terasa sebagai surga sebelum surga yang sebenarnya. Bapak-bapak, para tamu undangan, bil khusus kepada Adinda Sony Ardiansah dan pasangannya. Sebagaimana orang bijak katakan, sejauh-jauhnya burung terbang, pasti dia akan kembali juga ke sarangnya. Mungkin peribahasa ini pantas saya sematkan kepada Adinda Sony Ardiansah, karena setelah lama melanglang buana, akhirnya berakhir juga petualangannya di Gadis Duman. Lama berada di Malaysia, sehingga bisa kita lihat kurang lebih pakaian niki warna pakaian juragan sawit, ya. Agar na bau ngadu tangkong niki mak daya na pun lalu ning Malaysia, agar bau beli jas, ya. Bau berpakaian seperti juragan sawit. Oleh karena itu kepada adindaku Sony Ardiansah, sudah jauh antum melanglang buana, mungkin banyak sudah antum bergaul dengan berbagai jenis manusia. Selain ini adalah akhir petualangan, ini juga sebagai awal dari kehidupan yang baru. Karena pernikahan itu hakikatnya adalah pembuktian kita sebagai pemimpin. Karena hakikat penciptaan kita itu kata Allah Subhanahu wa taala dua. Yang pertama, kita sebagai hamba. Tugas kita di dunia ini dua. Yang pertama sebagai hamba. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada aku ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk beribadah, kecuali untuk berbakti, kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan pernikahan ini termasuk ibadah yang nikmat. Pernikahan ini termasuk ibadah yang panjang. Kalau sholat adidaku 5 menit mungkin selesai antum, bahkan mungkin 1,5 menit kalau sholat subuh. Kalau puasa paling suwe baru sampai siwak jam selesai kita ibadah. Haji pun begitu, paling lama 10 hari selesai. Tetapi pernikahan selama kita mampu mempertahankannya, selama itu kita terhitung ibadah.
Maka dalam sebuah hadis Nabi katakan, rak'atani minal mutazawwij afdalu bis'ab'ina rak'atah minal azm. 2 rakaat itu sholatnya orang yang menikah itu lebih baik 70 kali lipat dari orang yang masih bujang. Makanya lebih banyak sholatnya adik-adikku. Kalau sebelumnya mungkin jarang-jarang, sekarang lebih disiplin karena pahalanya luar biasa. Kemudian yang kedua, hakikat penciptakan kita adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan kepada para malaikat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala katakan kepada para malaikat bahwa Allah akan ciptakan khalifah, Allah akan ciptakan pemimpin, dan pemimpin terkecil dalam sebuah komunitas adalah menjadi seorang kepala rumah tangga, menjadi seorang suami. Maka buktikan Sony Ardiansyah bahwa antum mampu menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Antum mampu mendidik pasangan, antum mampu mendidik anak dan istri kelak nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Mungkin sebelum-sebelumnya kita yang dididik, tapi sekarang belajar mendidik. Mungkin sebelum-sebelumnya kita yang dinasehati, sekarang jangan sampai orang tetap nasihati kita, tapi belajar menasehati. Selama ini mungkin kita yang dijaga, sekarang belajar menjaga. Berat tadi kakanda dari mempelai wanita menyerahkan adiknya, tetapi karena dia percaya, walaupun berat dia serahkan adiknya, dia yakin antum mampu menjaga sebagaimana dia mau menjaga dia. Antum mampu untuk memelihara sebagaimana dia memelihara dia. Oleh karena itu, jaga kepercayaan ini. Apalagi mohon maaf kita merarikan cebatur, dendek sampai lawan, balik kita jadi renggang. Gara-gara apa? Gara-gara suami dan istri tidak akur. Jerak tebani liwat di julun balina. Gara-gara apa? Gara-gara kita mungkin sebagai suami istri tidak bisa akur. Jaga ikatan silaturahmi ini, jaga ikatan pernikahan ini. Itulah makanya dalam khutbah nikah diingatkan kita, pernikahan itu tidak sekedar fasilam bainal halali wal haram, tetapi dia juga wasilam bainal anam. Selain dia pembeda antara halal dan haram, pernikahan juga mengikat antara manusia. Tidak hanya 2 pribadi, tetapi 2 keluarga. Tidak hanya 2 keluarga, tetapi 2 lingkungan. Bahkan bisa saja 2 benua. Akhirnya selamat saya ucapkan kepada ananda berdua. Mudah-mudahan pernikahan ini bisa dijadikan sebagai pintu masuk untuk kita semakin taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah jaminan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, baiti jannati. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu iyyakum minas sabilil falah wal muwaffiq liqawmit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.